Kau, hei, kau, ya kau. Kau bajingan. Siapa yang paling biadab di Republik ini? Siapa yang paling hianat di Republik ini? Sekali lagi, siapa yang paling bajingan di Republik ini? Maka kau harus bertanggung jawab atas kerusakan sistem tata kelola berbangsa dan bernegara di Republik ini. Waktunya tinggal sedikit. Hari ini orang Indonesia yang paling tidak bisa tidur, yang paling tidak bisa makan enak adalah Mulyono. Begini sekarang dia. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan, waspadai. Mungkin dalam kurun waktu dekat, tidak sampai tanggal 20, dia bisa menghilang. Maka semua harus pasang mata dan pasang telinga. Jangan biarkan dia lepas. Hancur bangsa ini. Dia tidak bisa membalas kerugian negara dengan hanya meminta maaf. Dia tidak bisa membalas kerugian negara dengan melaksanakan doa atau sholat tobat. Tidak bisa. Penjara pun tidak bisa mengurangi sebesar dosa-dosanya. Oleh karenanya seluruh anak bangsa waspada. Sebelum tanggal 20 ada kemungkinan dia melarikan diri. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Tetap semangat bahwa kita pasti akan bisa menyelamatkan bangsa yang besar ini demi anak cucu kita. Yang hadir di sini semua adalah mereka-mereka yang sangat mencintai Republik ini. Setuju? Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Menyala ya Pak Ruslan Buton dan Abraham Samad ya. Mereka sampai mengatakan dan mengecam ya seorang Jokowi di situ mengatakan, awasi Jokowi jangan sampai kabur setelah lengser tanggal 20 Oktober. Wah. Ini ngeri-ngeri sedap, Bos. Bahwa masyarakat sudah siap-siap menyambut seorang Jokowi akan diadili dan akan diseret ke penjara. Habib Rizik sudah memberikan gugatan kepada seorang Jokowi 5.000 triliun. Bayangkan, tidak main-main, Bos. Dan kita lihat saja apa yang disampaikan oleh Ruslan Buton ini dengan Abraham Samad, menandakan ada indikasi yang kemudian masyarakat akan menuntut seorang Jokowi di situ setelah lengser pada tanggal 20 Oktober. Seorang Jokowi jelas tidak punya kekuatan dan kekuasaan kecuali memainkan anaknya, yaitu adalah seorang Gibran. Bayangkan hal ini. Makanya dengan adanya seperti ini, saya kira masyarakat di situ begitu kan ya, masyarakat di situ akan melihat bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Ruslan Buton ini bersama kawan-kawannya begitu kan ya, mungkin bukan tidak mungkin akan mengadili seorang Jokowi begitu. Begitu kerasnya luar biasa ya, karena ini adalah mantan TNI yang kemudian kabarnya sudah dipecat begitu kan. Makanya karena dipecat karena ingin mengkritik Jokowi waktu itu tuntutan disuruh turun begitu kan ya. Artinya apa? Artinya menyala si Ruslan Buton ini dengan Abraham Samad. Bukan tidak mungkin masyarakat akan menunggu begitu kan, di detik-detik akhir seorang Jokowi mau lengser. Bisa saja ya, bisa diadili oleh mahkamah keluarga. Mahkamah rakyat begitu kan ya. Bisa mengadili mengadili lewat mahkamah rakyat. Rakyat yang akan mengadili seorang Jokowi. Bagaimana dugaan ijazah palsu? Bagaimana dengan akun Fufu Fafa? Bagaimana dengan kebijakan-kebijakan seorang Jokowi? Inilah yang kemudian dinanti begitu setelah Jokowi lengser. Ya masyarakat sekarang percuma begitu kuar-kuar sekarang ke orang seorang Jokowi karena seorang Jokowi begitu kuat hari ini. Artinya apa? Artinya kemarahan masyarakat hari ini sudah benar-benar tertanam kepada seorang kepada seorang Jokowi. Benar-benar marah begitu kan ya. Makanya
Awasi Jokowi jangan sampai kabur setelah lengser tanggal 20 ini. Akibatnya apa yang terjadi? Akibatnya adalah bisa saja seorang Jokowi masuk ya di penjara. Kita tunggu saja nasibnya bagaimana begitu. Coba saya baca komentar-komentar dari netizen karena apa yang disampaikan netizen ini ada benarnya juga sebagai aspirasi. Saya ingin tahu seberapa seberapa kuat sih menyambut seorang Jokowi lengser di tahun 2024 ini ya, tanggal 20 Oktober ini. Coba kita baca ini. Diadili, terus gajinya selama menjabat presiden 1 periode kembalikan ke rakyat. Karena selama menjabat Pak Mulyono janjinya mensejahterakan rakyat, tapi tahu-taunya gagal total sampai ngabalin juga oleng. Kabarnya begitu. Artinya apa? Artinya dari gugatan dari seorang Habib Rizik di situ begitu kan ya. Gugatan dari Habib Rizik di situ terutama begitu bagaimana seorang gaji seorang Jokowi begitu kan. Uang itu kabarnya begitu kan ya akan diserahkan kepada kas negara. Ya, kalau ini benar-benar diterima begitu akan diserahkan kepada kas negara di situ. Makanya dengan adanya seperti ini saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa gugatan itu ya masih menjadi spekulasi begitu ya. Ya, semua gaji harus kembali kepada rakyat dan dikembalikan kepada kas negara. Itu baik begitu kan. Coba kita baca lagi. Mulyono jangan sampai lolos dari pengadilan rakyat ya. Jadi ada mahkamah rakyat, ada pengadilan rakyat. Bisa saja berbondong-bondong akan diseret seorang Jokowi ini ya. Bakal lari ke Tiongkok. Bagi Tiongkok Jokowi adalah pejuang. Pasti akan dikasih perlindungan maksimal bagi perjuangan ya, bagi perjuangan. Kita masih harus cari bagaimana Jokowi tidak lari ke Tiongkok. Dan kalau sudah lari, bagaimana cara kembalikan ke Indonesia? Ya jemput paksa mereka begitu kan. Ya saya kira kalau jemput paksa begitu, kalau ada indikasi-indikasi ini bukan tidak mungkin. Coba kita lihat saja. Dari negara-negara yang lain, kalau ada seorang presiden mewarisi demokrasi dengan hasil cawi-cawinya, mereka akan dihukum begitu kan. Mereka akan diadili di situ. Apalagi masalah soal korupsi, apalagi masalah soal nepotisme, apalagi soal ada kong kali kong besar di dalamnya. Ya, seolah hukum dipermainkan di situ. Nah, inilah yang kemudian begitu kan ya. Masyarakat menuntut hak terhadap apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi, terutama dari Ruslan Buton begitu kan yang mengatakan bahwa jangan sampai seorang Jokowi akan keluar negeri, harus diawasi. Inilah satria Indonesia yang sebenarnya. Semoga Bapak diikuti banyak pasukan di Indonesia yang kita cintai. Memang ya kita lihat saja rekam jejak dari Ruslan Buton di situ menandakan kekuatan yang sangat luar biasa. Kenapa mereka dipecat dari TNI? Karena mereka mengkritik seorang Jokowi dan bahkan mengkritik terkait dengan turunnya ya seorang Jokowi. Disuruh turun begitu. Tapi inilah pada kenyataannya kok ada seperti itu begitu kan ya. Masa kalau ada orang yang mengkritik tiba-tiba mau dipecat sana sini, logikanya gimana begitu? Tadi masuk akal begitu kan. Coba kita baca lagi, ini banyak begitu kan ya. Banyak lagi komentar-komentar dari netizen ya. Kasihan yang namanya Mulyono se-Indonesia, tidur sudah pasti nggak ada nyenyak begitu. Iya. Ibaratnya apa? Ibaratnya kalau ada masyarakat yang menuntut sana sini begitu, minta pertanggungjawaban terhadap apa yang kemudian diperbuat dari seorang Jokowi, bukan tidak mungkin hal-hal seperti ini akan bisa saja terjadi begitu. Dalam artian bahwa bisa saja masyarakat akan mengadili semua begitu. Nah, inilah yang kemudian ya seorang Ruslan Buton begitu kan sampai nunjuk-nunjuk begitu kan ya. Sampai nunjuk-nunjuk di situ begitu ya kepada kepada awak media begitu kan ya, dengan kata-kata yang sangat lugas ya, menunjuk bagaimana kita melihat dengan apa yang disampaikan oleh Ruslan Buton ini. Ngeri-ngeri sedap bos memang. Artinya apa? Artinya selama ini kalau kita amati betul bahwa persoalan-persoalan politik apa yang dilakukan oleh seorang Jokowi begitu kan, nampaknya ini tidak seberapa begitu dibandingkan dengan kemarahan dari dari Ruslan Buton ini. Benar-benar marah di situ ya. Makanya jangan main-main terkait dengan adanya seperti ini begitu kan ya, apalagi masalah rakyat di situ. Jangan sampai hal-hal seperti itu begitu kan ya,
melakukan hal kayak begituan. Itu tidak boleh begitu. Jangan main-main. Masyarakat akan mewanti-wanti masalah persoalan-persoalan seperti itu. Ya, Ruslan Buton marah besar begitu kan ketika kita lihat di situ. Ya kita lihat saja Anwar Usman begitu kan ya. Banyak yang mengatakan adili seorang Jokowi, adili seorang Jokowi. Begitu ngerinya. Ya ketika ada preman yang membubarkan kemarin, ya justru para tokoh itu semakin menyala begitu kan ya. Semakin menyala di situ. Makanya dengan adanya seperti ini, masyarakat bisa melihat dan bisa menilai di era kepemimpinan dari seorang Jokowi ini apa yang kita peti begitu. Bahan-bahan pokok sudah mahal, apapun mahal. Hari ini kabarnya begitu kan ya. Bensin katanya turun ya. Kabarnya turun. Di detik-detik akhir seorang Jokowi mau cuci tangan, banyak yang gak percaya udah ya dengan kayak begituan. Artinya tetap masyarakat akan mengadili seorang Jokowi. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.